Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada kali ini kita akan merenungkan Yesus yang bersama dengan orang banyak. Orang banyak mengikuti Yesus. Ada satu alasan yang Yesus ungkapkan mengapa mereka mengikuti Yesus. Yesus tahu bahwa motivasi mereka untuk mengikuti Yesus adalah motivasi yang masih dangkal. Dalam arti tertentu bahwa motivasi itu masih dikuasai oleh rasa keingintahuan yang berlandaskan pada hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan ini ada dalam mungkin pemikiran, ada dalam mungkin keinginan, ataupun hal-hal yang tidak teratur diinginkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, terkadang keinginan manusia atau keinginan kita sendiri itu dipenuhi oleh keinginan-keinginan yang tidak teratur. Umpamanya kita menginginkan benda yang satu atau benda yang lainnya. Kita ingin berbelanja, ingin juga banyak menumpuk harta. Tetapi keinginan itu pada dasarnya hanya memuaskan sementara saja, tidak serta-merta atau tidak secara langsung memberikan efek yang panjang untuk sebuah kebahagiaan atau kegembiraan. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya benda-benda itu memuaskan indrawi kita. Misalnya kita melihat, oh indah, barang yang kita beli itu sungguh indah, memuaskan kita dan berguna bagi keperluan kita untuk harian kita. Tetapi itu masih dalam proses, yaitu sampai pada indrawi kita. Terutama kita berhadapan dengan apa yang Yesus sampaikan hari ini, di mana Yesus menekankan bahwa karena orang banyak itu mengikuti Yesus hanya karena mereka sudah dikenyangkan dan juga melihat penyembuhan-penyembuhan yang Yesus lakukan, bukan percaya pada Tuhan yang ada dalam diri Yesus itu menunjukkan kekuasaannya. Yesus memberikan mukjizat berupa pergandaan roti pada konteks sebelumnya, tetapi orang tidak melihat siapa yang melakukan itu. Orang hanya melihat bahwa dirinya sudah dikenyangkan dan ingin lagi menginginkan hal itu. Tetapi ketidakpuasan itu membatasi pengenalan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin kita melihat di pasar-pasar banyak orang, mereka menginginkan barang tertentu, dan ini memang sudah kebutuhan manusia. Tetapi dari kebutuhan itu, apakah kita melihat kebaikan Tuhan? Ketika kita melihat pengalaman Yesus dengan orang banyak, apakah kita melihat bahwa Yesus sungguh-sungguh kita kenal, Yesus sungguh-sungguh kita akui sebagai yang menyelamatkan hidup kita, mulai dari kebutuhan kita setiap hari, kebutuhan hidup, entah kesehatan, entah juga hal lain yang mengajarkan tentang kebaikan. Apakah kita menyadari hal itu? Karena kesibukan membuat kita mungkin menutup diri terhadap Tuhan, menutup diri terhadap kebaikan Tuhan. Terkadang kita melihat bahwa oh, ini usaha saya, ini usaha dan budi baik saya terhadap
pekerjaan saya. Nah, ini kata-kata ini tentunya menunjukkan bahwa ada pembatasan antara diri kita dengan Tuhan. Ketika kita tidak melihat Tuhan, justru kita menomor sekiankan Tuhan, tetapi justru menomorsatukan diri sendiri. Ini adalah suatu bahaya di mana kita memberi diri bukan untuk rasa syukur, tetapi memberi diri untuk kehormatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, konteks yang Yesus tekankan pada saat ini adalah mengenai roti hidup. Roti hidup ini sungguh luar biasa. Analogi roti hidup atau diibaratkan roti hidup itu menjadi tanda yang luhur, mulia, yang menekankan keilahian Yesus, di mana dari keilahian Yesus itu tanda roti hidup itu dibangun dari mukjizatnya. Dalam konteks sebelumnya di mana Yesus mempergandakan roti, maka banyak orang yang mengikutinya. Yesus mengungkapkan bahwa orang banyak itu mengikutinya karena telah makan dan kenyang, bukan karena pemahaman seperti yang dijelaskan tadi. Tuhan memberikan rahmat tetapi tidak dilihat. Maka kita perlu menggali makna roti hidup, yaitu Yesus sendiri yang memberikan hidup kekal, di mana dengan memecah-mecah, yaitu memberikan diri dengan disalib dan wafat, serta kebangkitannya memberikan penebusan kepada kita. Kita hidup bersumber pada Ekaristi. Kita perlu menata hati, melihat karya agung dari penebusan Yesus Kristus, dari misteri Paskah, yaitu menunjukkan kebangkitannya. Kebangkitannya memberikan damai. Kita bekerja setiap hari itu untuk makanan yang mencukupi keluhuran hidup manusia. Kita bekerja bukan hanya untuk makanan setiap hari saja, tetapi sungguh-sungguh menghidupi. Karena dengan bekerja kita juga menunjukkan sikap di mana kita bersyukur dengan Tuhan dan dengan sesama. Kita perlu bekerja untuk makanan yang memberikan hidup abadi, yaitu dengan kebaikan dalam pekerjaan, cinta kasih untuk menolong orang ketika sudah berhasil dalam pekerjaan, dan pengampunan bagi mereka yang bersalah kepada kita. Tentu kita memberikan pengampunan. Kita akan menemukan kebahagiaan karena membuka rahmat Tuhan, di mana kita bekerja melalui usaha kita, didasarkan atas kebaikan kita. Dan rahmat itu akan mengalir kepada kita, karena rahmat bukan hanya berupa rezeki, tetapi juga mungkin kemampuan kita, mungkin kita mendapatkan kebijaksanaan, mungkin kita lebih meningkatkan kebaikan kita untuk membantu orang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, karya Tuhan atau mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sebenarnya itu merupakan seperti sebuah penerang pada jalan yang terkadang banyak yang menghindar pada terang itu sehingga tidak mengikuti terang. Tetapi dengan terang itu kita mencoba berusaha untuk mengikuti terang itu. Maka ketika kita mendapatkan sebuah anugerah
kita harus mengembangkan sehingga dapat menjadi terang bagi sesama, bagi diri sendiri juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, peristiwa di mana Yesus diikuti oleh orang banyak ini mengingatkan kita pada sikap kita. Bagaimana kita mengikuti Yesus? Motivasi apa? Kita perlu memurnikan motivasi kita untuk mengikuti Yesus, yaitu untuk bersyukur dan dengan tulus hati mengikutinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merasa bersyukur dalam mengikuti Yesus, tentunya hambatan, tantangan, atau kesulitan akan dapat dihadapi karena kita melihat bahwa perjuangan kita dalam hidup ini perlu untuk difokuskan pada rasa syukur karena kebaikan Tuhan itu sendiri, di mana Tuhan telah menebus kita melalui kebangkitannya yang kita rayakan, dan kita juga merayakan hidup ini karena dengan perayaan atas kebangkitan berarti kita merayakan kebangkitannya setiap hari dan bersemangat untuk menghidupi perayaan yang sungguh-sungguh nantinya mengantar kita pada kehidupan kekal. Semoga Tuhan memberkati.